Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Pagi. Ya, pagi hari ini kita akan mendiskusikan studi kasus yang kedua, yaitu tentang, sebentar saya share screen dulu. Sudah terbaca teman-teman? Sudah. Baca. Mas Said, halo? Halo Mas Said, oke? Oke. Ya, tugasnya yaitu diskusikan dengan rekan-rekan Anda, apakah kreativitas akan tidak diperlukan lagi, faktor apa yang mendorong perlu kreativitas, kemudian dalam hal apa kreativitas itu diperlukan, kemukakan argumentasinya, dan yang pertanyaan kedua, amati produk layanan yang dihasilkan di tempat kerja Anda, serta amati bagaimana layanan itu diberikan kepada publik. Coba Anda renungkan dan pikirkan ide atau gagasan kreatif apa yang dapat Anda tawarkan. Teman-teman, kita akan mendiskusikan studi kasus ini dimulai dari saya, nggih. Nggih. Oke. Menurut saya, kreativitas itu ke depan bukan tidak diperlukan lagi, tapi pasti sangat diperlukan. Faktor apa yang mendorong? Menurut saya faktornya adalah keterbatasan di Indonesia ini. Contohnya misal kita sebagai guru, ada banyak sekali keterbatasannya terutama di siswa. Di masa pandemi seperti ini, kita belajar daring seperti itu. Jadi kita harus selalu kreatif. Bagaimana caranya belajar daring itu tidak membosankan dan menyenangkan bagi anak, dan target kita dapat tercapai apa yang akan kita ajarkan. Dalam hal apa kreativitas itu diperlukan? Semua hal menurut saya, karena kita sebagai ASN itu harus selalu berpikir kreatif, mencari terobosan-terobosan baru, kreativitas baru, untuk menangani setiap masalah yang muncul. Semakin hari, permasalahan itu tidak semakin hilang, tapi akan semakin ada dan terus ada. Jadi kita selalu dituntut untuk kreatif. Kemudian gagasan apa yang saya punya? Gagasan yang saya punya yaitu dalam pembelajaran, terutama karena saya sebagai guru, itu akan membuat permainan online untuk siswa. Jadi pembelajarannya nanti secara daring, bisa dengan Google Meet, kemudian saya tampilkan PPT-nya, atau dengan Zoom saya tampilkan PPT-nya, menggunakan PPT yang interaktif, yang inovatif. Kemudian nanti di akhir pembelajaran saya akan memberikan permainan tetapi secara online. Karena mungkin selama ini kebanyakan kalau evaluasi itu hanya soal langsung ya klasikal. Maksudnya klasikal ya apa adanya, soal kemudian langsung milih A atau B atau C atau D, atau isian singkat atau uraian yang ala kadarnya maksud saya. Jadi kita perlu ada pengembangan di situ supaya nanti siswa lebih tertarik. Siswa itu kan lebih tertarik dengan bermain. Jadi kalau nanti saya evaluasinya dengan ada permainan online, terutama sekarang kan sedang marak game online. Nah, kita juga harus kreatif juga. Oh, apa sih yang bisa menarik siswa? Nah, game online-nya tapi belajar. Begitu. Nah, itu gagasan saya.
mengenai gagasan kreatif apa yang saya dapat tawarkan, yaitu dengan game online. Kemudian yang kedua, saya persilahkan untuk Mas Said untuk memaparkan idenya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Ketua atas waktu dan yang diberikan kepada saya. Untuk yang pertama, mengenai kreativitas. Menurut saya kreativitas sangat-sangat penting, ya, karena memang manusia itu kan kreativitas adalah hasil dari pikiran manusia yang diaplikasikan dalam dunia nyata. Ada faktor yang mendorong kreativitas, yaitu faktor dari dalam dan dari luar. Dari dalam adalah keinginan kita atau imajinasi kita, pemikiran kita yang perlu diungkapkan, diimplementasikan. Kalau dari luar adalah tantangan. Adanya banyaknya tantangan dari luar, itu menyebabkan kreativitas muncul dari seseorang. Sebagai seorang pendidik, kreativitas itu perlu, karena memang belajar itu kan sepanjang masa, sepanjang hayat, jadi perlu kreativitas untuk menyampaikan materi, untuk memberikan mode pembelajaran, untuk pendekatan. Yang inti tujuannya adalah untuk memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Untuk mengenai ide kreativitas yang ingin saya tuangkan seperti ini, bukan ide kreativitas, tapi sepertinya mengadopsi dari kreativitas anak-anak di Jepang, yang bagaimana mereka diajarkan lebih banyak ke attitude-nya daripada ke kognitifnya. Itu menurut saya, ya itu pendapat saya mengenai kreativitas sebagai pendidik yang diharapkan untuk anak didik kita. Terima kasih. Monggo yang lainnya. Ya, terima kasih Mas Said. Untuk Mbak Indah, karena bukan yang satu-satunya bukan dari guru, coba Mbak Indah menanggapi masukan ide kreatif saya dan Mas Said. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kemudian nanti juga Mbak Indah memaparkan ide kreatif apa yang bisa ditawarkan. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya saya setuju ya dengan apa yang disampaikan Mas Ivan sama Mas Said terkait kreativitas itu bukan lagi diperlukan, tapi sangat-sangat diperlukan karena kita juga sudah masuk ke revolusi 4.0, bagaimana kemajuan teknologi juga sudah sangat-sangat pesat, sehingga kalau kita nggak kreatif, yang ada kita ketinggalan, yang ada kita akan stagnan, kita jadi manusia purba, jadi seperti itu. Nah, kalau untuk kreativitas yang ide kreatif yang tadi disampaikan oleh Mas Ivan dan Mas Said, saya setuju ya, karena di masa sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang ada, segala sesuatunya kan jadi mudah. Anak-anak itu jadi mudah untuk mengakses hal-hal baik positif maupun negatif dari smartphone mereka. Apalagi sekarang zamannya zaman virtual conference semuanya. Jadi mau tidak mau anak-anak itu juga sudah memegang handphone seperti itu. Jadinya seperti yang dikatakan Mas Said tadi, attitude adalah yang pertama. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa dirangsang. Tidak hanya mereka tuh nggak hanya pinter dalam artian dalam mata pelajaran, tapi juga mereka pinter dalam attitude mereka, dalam mengatur emosi mereka, sopan santun mereka seperti itu. Karena sepertinya menurut saya itu pendidikan yang paling utama yang harus tidak hanya diberikan dari rumah tapi juga oleh Bapak Ibu guru itu, yaitu attitude itu. Nah, terus untuk yang Mas Ivan, untuk masalah pembelajaran dengan tadi ya game online seperti itu ya, itu ide yang sangat-sangat bagus menurut saya, karena anak-anak tuh sekarang lebih banyak mudah menerima informasi itu dengan bukan dengan tulisan, bukan dengan diajari secara rigid seperti itu, tapi mereka butuh sesuatu yang berbeda yang bisa merangsang kreativitas mereka juga, sehingga nantinya mereka bisa kreativitasnya bisa muncul dengan lebih baik lagi. Mereka juga nantinya bisa terangsang ide-ide cemerlangnya seperti itu. Jadi udah nggak seperti zaman dulu yang harus textbook atau seperti apa, tapi mereka sudah bisa menemukan sebuah masalah, mereka tahu bagaimana cara memecahkan masalah itu secara individu, secara mandiri, sehingga nantinya itu juga akan bermanfaat ketika mereka nanti dewasa seperti itu.
Itu tanggapan dari saya ya, Mas Ivan dan Pak Said. Nah, kalau untuk permasalahan saya sendiri, karena saya bukan dari guru, saya non guru. Di sini saya mau sekedar cerita aja. Kalau di Dinas Pertanian dan Pangan itu tuh sekarang ini sedang ada program mengenai kartu tani. Nah, jadi kartu tani itu adalah bentuknya seperti kartu ATM seperti itu yang digunakan oleh para petani untuk menebus bantuan pupuk bersubsidi. Jadi ada pupuk NPK, ada pupuk SP seperti itu bantuannya dalam bentuk kartu. Jadi petani nanti menebusnya itu pakai kartu itu. Jadi nggak ke tempat pupuknya terus Pak beli NPK segini, tapi enggak, itu udah tersistem di dalam kartu tani seperti itu. Nah, permasalahan yang sekarang dialami itu adalah sistem dari kartu tani itu sendiri itu belum 100% sempurna seperti itu. Jadi masih ada beberapa masalah. Kartu tani itu ada yang kartunya nggak bisa digesek, ada yang invalid, ada yang kadang kuotanya itu 0. Jadi petani nggak punya, jadi petani itu nggak ada saldo, benar-benar kuota NPK, kuota SP itu tuh semua tuh 0 seperti itu. Nah, mau tidak mau kan petani lewat ketua kelompok taninya itu lapor kan pasti ke pihak dinas kalau misalnya Pak Bu ini tidak bisa digesek kartunya, bagaimana solusinya seperti itu. Nah, itu tidak hanya 1-2 kelompok tapi bisa banyak sekali kelompoknya. Terus dalam satu kelompok pun nggak hanya 1-2 kartu tapi bisa sampai 15 ya, sampai 20 kartu seperti itu kasusnya. Nah, itu kan juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan untuk memecahkan masalah itu. Nah, untuk pemecahan masalah itu sendiri pun juga nggak secepat yang dibayangkan, tidak secepat seperti kemauan petani inginkan seperti itu loh. Soalnya itu nanti harus ngecek dulu dari websitenya. Kemudian kami juga tidak bisa menggesek kartunya secara mandiri karena yang punya kewenangan itu adalah TPK penyalur pupuknya seperti itu. Jadi kami hanya bisa lewat website mengecek apakah kuotanya itu ada atau tidak, terus apakah nomor kartunya itu sudah sesuai dengan NIK-nya atau belum seperti itu. Jadinya di sini saya cuma ingin mengemukakan bahwa yang bisa kami lakukan itu salah satunya adalah dengan memberikan nomor antrian kepada ketua kelompok tani yang berkonsultasi ke kami, karena kalau misalnya kelompok tani itu mintanya hari itu juga selesai, itu sangat susah untuk kami lakukan, karena dalam sehari aja bisa mungkin 2 kelompok, 3 kelompok yang komplain istilahnya ke kami untuk minta dicek ini kenapa kok kami tidak bisa menebus pupuk kami, kenapa kok kami tidak bisa menggesek kartu tani kami seperti itu. Dan di kami pun pelayanannya juga masih ya Pak, bentar ya Pak, Bapak nunggu dulu ya. Kadang-kadang cuma ditumpuk tok, nggak kelewat, ada yang kelewat seperti itu. Jadinya kayak kasihan juga petani karena kan mereka buru-buru menggesek juga, mereka buru-buru mau pakai pupuknya juga untuk musim tanam mereka seperti itu. Jadinya di sini saya sedikit memberikan ide bisa untuk supaya lebih tertata dan terstruktur seperti itu. Jadinya nanti setiap ada kelompok yang datang, ya kita ada sistem antrian seperti itu. Jadinya nanti misalnya kelompok A itu 20 kartu, jadi kita memberikan mereka antrian ini 2 hari lagi bisa diambil kembali seperti itu. Karena kan kami juga tidak hanya mengurus satu kelompok saja, tapi juga banyak. Kemudian kami juga harus ngeceknya di sistem. Belum kalau misalnya nanti websitenya error karena yang mengakses pun juga bukan dari Kabupaten Gunung Kidul sendiri, tapi juga dari berbagai wilayah seperti itu. Jadinya harapannya dengan adanya, setidaknya dengan adanya antrian itu tuh ada ada program yang terstruktur sehingga nantinya petani itu nggak bertanya-tanya gitu loh, kok kartuku nggak balik-balik, kok kartuku nggak selesai masalahnya seperti itu. Jadinya nanti bisa terselesaikan satu persatu. Terus petani dan juga petugas itu juga sama-sama sama-sama untung lah istilahnya. Jadi nggak ada yang dirugikan seperti itu. Itu kalau dari saya. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan dari Mbak Artika atau Mbak Iis, ada tanggapan untuk saya? Silakan. Silakan Mbak Artika atau Mbak Iis menanggapi pendapat dari Mbak Indah. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menanggapi.
ide atau gagasan dari teman-teman. Ide dari teman-teman sudah bagus, apalagi dari Dinas Pertanian sudah sangat inovatif dan membantu dari petani-petani kecil untuk mendapatkan pupuk yang dirasa mahal ya. Karena pupuk Ya, bersubsidi itu sangat diperlukan bagi petani dan semoga tersalurkan dengan baik ya, untuk amin. eh, untuk kreativitas yang sudah disampaikan teman-teman, kita sebagai ASN di era sekarang ini sangat dibutuhkan budaya kerja yang inovatif dan kreatif untuk menciptakan peluang baru dan terciptanya inovasi peluang pelayanan yang bagus. Nah, kalau saya sendiri kan dari guru, saya ingin menciptakan inovasi pembelajaran media Some. Some itu study for home. Study for home itu bisa diakses melalui laptop, tapi bisa juga diakses melalui HP. Media Some itu terdiri dari materi PPT, tapi terdiri dari materi dan kuis. Bisa diakses dengan mudah, dirasa diakses dengan mudah. Akan tetapi mungkin berkendala dengan sinyal, kami tetap berkoordinasi dengan orang tua siswa agar tetap mendukung karena di zaman sekarang ini di masa pandemi seperti ini karena kalau tidak mendapat dukungan dari orang tua, kami juga mungkin mengalami kesulitan. Jadi kami tetap membantukan bantuan dari lingkungan rumah untuk mengakses media-media online dari guru agar pembelajaran menggunakan laptop atau notebook saat proses belajar di rumah berjalan dengan baik. Nah, demikian gagasan dari saya. Mungkin Mbak Iis mau menanggapi. Saya menanggapi ya dari teman-teman semuanya. Saya sepakat sekali. Ide dari teman-teman semuanya luar biasa hebat ya. Semoga nanti ketika kita berada di instansi masing-masing bisa menerapkan ide tersebut sehingga nanti bisa memberikan kemajuan untuk instansi kita di instansi kita masing-masing. Kemudian kalau di instansi tempat kerja saya itu meskipun sekarang sudah banyak ya di YouTube itu banyak sekali video-video pembelajaran, tetapi karena mungkin kalau di tempat kerja saya itu untuk sumber daya manusianya masih juga belajar, maka mungkin saya di sana juga akan membuat video pembelajaran bagi anak-anak yang ada di sana. Karena di sana guru-guru juga belum mempunyai produk berupa video pembelajaran yang mungkin di-upload di YouTube. Jadi nanti ketika siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan menggunakan Zoom, maka nanti siswa bisa mengikutinya dengan membuka link yang ada di YouTube. Karena kenapa kok seperti itu? Karena di sana juga terkendala sinyal. Jadi kalau misalnya Zoom itu harus kan bertatapan secara langsung dan harus membutuhkan sinyal yang kuat. Padahal di tempat kerja saya itu kan terdapat gunung-gunung, jadi untuk sinyal itu sangat sulit. Jadi membutuhkan media yang sewaktu-waktu bisa diakses siswa. Kalau misalnya dimasukkan ke YouTube itu kan bisa pagi, siang, atau malam diakses oleh siswa. Jadi untuk kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Monggo Pak Ketua untuk menambahkan. Ya, saya sedikit tertarik tadi itu tentang sistem antrian, Mbak Indah. Apakah bisa misalkan sistem antrian itu yang menjadwalkan nggak bisa dijadwal ya? Misalnya jadwal Nggak online bisa. gitu, nggak bisa. Berarti siapa yang butuh baru datang gitu. Gini Mas, kan beda ya kalau misalnya kami di Dinas Pertanian kan objeknya kalau Mas Mbak semuanya kan anak-anak, ada orang tuanya seperti itu. Sekarang kalau kami kan petani, ya mohon maaf, kadang-kadang ketua kelompok tani pun sudah sepuh-sepuh gitu loh Mas, kadang mereka nggak punya WA, mereka nggak bisa teknologi itu seperti apa, jadinya ya mau tidak mau mereka tetap datang kantor, kemudian mereka bawa kartunya, terus mereka minta untuk dicekan kayak gitu. Tapi kan kasihan juga nih, misalnya mereka harus menunggu sampai lama, apalagi nggak cuma kelompok, tapi ada banyak kelompok kayak gitu. Makanya saya menawarkannya seperti itu tadi. Oke, baik. Dari teman-teman semua, jadi intinya saya bisa simpulkan bahwa
setiap pekerjaan, entah pekerjaan apapun itu, kita sebagai ASN, kita harus siap ketika ada permasalahan yang tidak terduga. Kita sudah merencanakan dengan bagus, sudah siap, ternyata eksekusinya ada permasalahan, dan kita harus bisa langsung berpikir kreatif. Ide apa, ide kreatif apa yang bisa kita terapkan untuk menghadapi masalah itu semua. Ya, semoga dari gagasan kita semua bisa kita aplikasikan di tempat kerja kita, dan kita bisa lancar dalam bekerja, karena kita baru awal sebagai ASN. Harusnya kita bisa lebih semangat daripada yang sudah lebih duluan menjadi ASN. Gitu, teman-teman. Diskusi pagi hari ini kita cukupkan. Ada yang mau menambahkan yang lain? Sebelum saya akhiri. Tidak, terima kasih. Oke, baik. Kalau sudah cukup, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya sebagai ketua dan sebagai host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.